teman-teman, jumpa lagi dengan Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan atau membahas tentang berat badan ya teman-teman. Mungkin dari kalian banyak yang mengalami penurunan berat badan selama kalian mengalami asam lambung dan gangguan kecemasan. Kalau saya pribadi teman-teman, selama saya mengalami asam lambung yang di awal dulu ya, yang waktu masih parah, saya tidak mengalami penurunan berat badan yang drastis teman-teman. Dan kebetulan juga saya itu memang kurang suka untuk menimbang berat badan gitu ya, karena saya tahu teman-teman, berat badan saya tidak akan mengalami kenaikan, mungkin akan turun gitu teman-teman, karena saya merasakan badan saya itu setiap hari kan seperti lemas gitu ya, seperti pucat gitu ya. Jadi saya pikir berat badan saya itu pasti akan menurun atau mungkin tetap gitu teman-teman, tidak mungkin naik gitu ya. Dan kebetulan saya juga memang jarang sekali mengalami kenaikan berat badan teman-teman dari dulu ya, kecuali waktu saya hamil itu baru saya mengalami peningkatan berat badan gitu teman-teman. Jadi kalau dalam kondisi saya normal seperti sekarang, tidak hamil gitu ya, saya itu berat badannya itu agak susah sekali mau naik dari zaman saya masih dulu ya, dari zaman masih gadis, dari kecil gitu ya. Memang susah sekali berat badan saya itu naik. Kebanyakan berat badan saya itu di angka yang tetap gitu teman-teman, bahkan turun gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tidak mengalami sakit, biasanya tetap seperti itu. Paling naik sedikit gitu teman-teman, naik 1 kilo mungkin, ataupun turun sedikit gitu ya. Jadi kalau teman-teman bertanya ya, saya itu dulunya bagaimana, apakah saya kurus banget ataupun tetap sama seperti ini ya, sebenarnya sama aja gitu teman-teman. Malahan ya saya perhatikan, selama saya sakit lambung dulu yang masih parah itu teman-teman, saya itu kuat makan gitu teman-teman, banyak sekali saya makan ya. Maaf ya, ini seperti ada suara berisik gitu ya, itu ada anak tetangga ya teman-teman nangis. Jadi saya minta maaf ya kalau misalnya dalam setiap video saya itu ada seperti suara-suara berisik gitu teman-teman, karena saya ini rekamnya di posisinya tuh di belakang rumah gitu teman-teman, tempatnya terbuka gitu ya, pintunya terbuka. Saya tidak bisa rekam di tempat yang tertutup karena gelap gitu ya. Saya tidak punya pencahayaan gitu ya, tidak punya penerangan yang lain gitu ya. Jadi saya rekamnya, saya cari di mana yang ada penerangan. Dan posisi rumah saya itu berdekatan sekali gitu dengan tetangga gitu ya. Oke, kita lanjut ya, tetap fokus teman-teman. Oke, dulu waktu saya kembali ya ke cerita kita tadi, waktu saya mengalami asam lambung itu, saya itu malahan sering makan gitu teman-teman. Saya sering makan, bahkan satu hari itu saya sering kali makan teman-teman. Terus karena saya kerja ya teman-teman, karena kalau misalnya kecemasannya kambuh, kecemasan saya datang di tempat kerja, saya itu takut gitu ya. Jadi saya itu paling tidak saya harus punya tenaga gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kecemasan saya datang pada saat saya sedang kerja, saya itu punya tenaga gitu karena saya makan gitu teman-teman. Jadi saya itu sebentar-sebentar itu makan gitu, malahan saya rasanya itu berat badan saya agak bertambah gitu teman-teman.
tapi tidak naik yang sangat drastis gitu ya, tidak bertambah banyak gitu berat badannya. Karena kan meskipun saya banyak makan, saya itu kan pikirannya terkuras gitu ya, terkuras karena stres, banyak pikiran cemas. Jadi tetap ada pengurangan di situ gitu teman-teman. Jadi apapun yang dimakan, apapun yang saya makan, kan selalu jadi pemikiran gitu ya, selalu berpikir stres, cemas setiap hari. Jadi agak susah gitu teman-teman untuk naik berat badannya. Tapi kondisi saya memang lemah teman-teman, lemas gitu ya. Saya pucat mukanya, tidak kehilangan keceriaan gitu ya teman-teman, seperti orang yang kurang bergairah gitu ya, loyo gitu ya teman-teman, tidak seceria orang lain gitu ya. Tapi kalau untuk yang penurunan berat badan yang sangat drastis saya tidak mengalami ya, karena memang saya berat badan memang tidak pernah yang terlalu naik gitu ya. Berat badan saya memang seperti ini terus gitu teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dari foto saya yang dulu dengan yang sekarang, sebenarnya ada perubahannya teman-teman. Kalau dulu memang sangat lumayan kurus ya. Kalau sekarang saya sudah mulai agak berisi ya pipinya. Kalau kata suami saya sudah mulai agak gemukan gitu teman-teman. Memang berat badan saya memang sepertinya memang agak naik gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan buat teman-teman yang mengalami penurunan berat badan, jangan dipikirkan ya, jangan terlalu dipikirkan. Tidak apa-apa kalau memang berat badannya turun ya, tidak apa-apa. Jangan berat badannya yang kalian pikirkan gitu ya, tapi kalian pikirkan bagaimana supaya berat badan kalian itu bisa tetap bertahan, paling tidak bisa naik gitu teman-teman. Tetap terapkan 3P-nya dengan baik, pola makannya ya, tetap diperhatikan, itu benar-benar diperhatikan teman-teman. Pola hidup dan pola pikirnya itu paling penting juga ya, sangat penting ya teman-teman. Dan jangan juga jangan lupa dengan apa yang sering saya beritahu sama teman-teman, yaitu diabaikan gitu ya. Kalau memang ada pun sensasinya yang kalian rasakan setiap hari, diabaikan pokoknya ya teman-teman ya. Itulah salah satu hal yang bisa membuat saya sembuh ya teman-teman. Jadi saya itu kadang bingung ya kalau misalnya kalian itu bertanya, Kak, saya keluhannya ini Kak, obatnya apa ya? Saya itu sebenarnya pengen sekali kasih tahu teman-teman, karena saya tahu kalau misalnya kita yang anxiety itu kan, kita yang gangguan kecemasan itu, kita mengalami pusing, terus kita bertanya dengan orang yang sudah sembuh gitu ya, terus orang itu kasih tahu obatnya obat apa, pasti kita itu senang gitu ya teman-teman. Jadi saya minta maaf ya kalau jawaban saya itu mengecewakan. Misalnya jawaban saya itu selalu terapkan 3P dan abaikan, saya selalu bilang seperti itu ya. Jadi memang itu jawabannya teman-teman yang saya punya, karena itulah cara yang saya pakai. Tapi butuh proses ya, butuh proses. Lama atau sebentarnya itu tergantung dari kita gitu ya. Tetap semangat ya teman-teman, meskipun berat badannya turun ya tidak apa-apa, tetap makan seperti saya teman-teman. Saya itu malahan kena asam lambung ya, asam lambung tinggi gitu. Saya makin rakus karena sering merasa lapar, sebentar-sebentar saya itu lapar teman-teman, sebentar-sebentar lapar, sudah makan juga tetap lapar gitu ya. Habis makan tetap ada rasa nyeri gitu teman-teman, kalau asam lambungnya masih tinggi produksinya ya, produksi gasnya maksudnya. Habis makan lapar, tetap terasa nyeri. Tapi kalau terlalu banyak makan nanti perut kita itu sakit gitu ya, terus kayak begah, terus rasanya mual gitu teman-teman. Itu memang hal yang memang dirasakan orang yang mengalami asam lambung ya. Jadi setiap yang kalian tanyakan itu memang kalian itu mengalami asam lambung dan gangguan kecemasan ya. Karena kalau orang yang asam lambung
orang yang sakit mah biasa, tidak ada gangguan kecemasan, tidak akan bertanya-tanya. Ya kalau sakit ya sakit aja gitu kan. Paling berusaha cepat mengobatinya, terus bisa cepat sembuh. Tapi kalau kita kan memang agak lama gitu teman-teman. Karena sudah double, sudah asam lambung, kemudian langsung dengan pikiran, berhubungan lagi dengan pikiran. Dan jangan heran juga kalau misalnya teman-teman ada orang yang bilang misalnya orang yang mengalami gangguan kecemasan itu adalah orang yang mengalami kayak gangguan jiwa gitu ya. Memang iya, itu ada hubungannya dengan kejiwaan kita ya. Itu kayak gangguan jiwa ringan gitu teman-teman. Mungkin lain kali kita akan cerita-cerita lagi ya, yang lebih luas, yang lebih banyak, yang pernah saya alami dan itu benar-benar nyata gitu teman-teman yang saya alami gitu ya. Jadi tetap semangat ya, mau berat badan kalian naik, mau berat badan kalian turun atau tetap, jangan cemaskan itu ya. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain yang tidak mengalami penurunan berat badan, karena tidak semua mengalami itu. Pasti ada yang tidak mengalami penurunan berat badan. Mungkin kalian berpikir kalau misalnya ya saya tidak mengalami penurunan berat badan, berarti kakak tidak terlalu parah asam lambungnya, beda dengan saya. Saya sangat parah teman-teman, sangat parah. Kalau sudah mengalami gangguan kecemasan itu pasti parah. Saya sudah pernah sharing ya mengenai sensasi yang pernah saya rasakan, bahkan itu kurang lebih 60 sensasi. Teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya ya. Sudah banyak sekali saya menceritakan tentang sensasi yang saya rasakan. Semua yang kalian rasakan itu saya juga rasakan ya. Jadi tetap tenang. Kalau kalian mendengar, oh Kak Angela tidak mengalami penurunan berat badan, berarti beda. Lalu kalian merasa cemas, berarti tidak puas gitu ya dengan jawaban saya. Jangan dipikirkan itu ya teman-teman ya. Tidak apa-apa kalian penurunan berat badan itu, tidak apa-apa ya. Biarkan aja, nanti akan naik sendiri berat badannya. Yang penting kalian itu jangan jauh dari makan gitu teman-teman. Apapun yang kalian makan jangan dipikirkan. Jangan terlalu memikirkan, wah ini pantangannya nih, ini. Jadi kalian itu takut makan gitu. Tidak apa-apa teman-teman, makan aja. Kalau memang dirasa tidak nyaman, jangan diulangi lagi makannya, makan aja yang lain lagi gitu. Atau proses memasaknya mungkin diubah caranya. Kalau memang belum mampu dengan makan yang berminyak, ya direbus, dikukus, pokoknya makan. Meskipun selera makan kita itu tidak ada, karena memang itu yang saya alami dulu ya. Seperti itu pokoknya ya teman-teman. Kalau memang kalian rasa kalian itu ada makanan yang misalnya kalian sudah makan makanan ini tidak cocok, ya jangan dimakan lagi, tinggal seperti itu aja ya. Yang pasti setiap apapun yang kalian makan jangan kalian pikirkan. Kemudian apa yang sudah kalian lakukan, misalnya kalian melanggar pantangan makanan, ataupun kalian itu telat makan, ataupun kalian itu misalnya apapun yang kalian lakukan ya dalam sehari-hari gitu ya teman-teman, jangan dipikirkan, karena itu akan membuat cemas yang muncul ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham ya, semoga teman-teman mengerti dengan apapun yang saya sampaikan ke teman-teman ya. Lain kali kita akan cerita lagi, saya akan cerita mengenai apapun yang saya ketahui mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan, tentang apapun tentang saya gitu teman-teman. Akan saya ceritakan ya teman-teman ya, biar bisa membuat teman-teman itu tetap semangat, ada support gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu cerita kita untuk kali ini teman-teman. Kita lanjutkan di next video ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih untuk dukungan kalian teman-teman. Semoga video ini ya, cerita ini bermanfaat dan menjadi berkat buat kita semua. Jangan kendor semangatnya ya. Salam sehat, pejuang lambung sehat.